Baik, kita langsung saja. Kalau sebelumnya kita sudah membuat video tutorial terkait dengan bagaimana caranya kita membuat video interaktif, sekarang lewat Quizizz kita akan membuat presentasi interaktif. Nah, di sini ya, kalau presentasi interaktif, klik buat, kemudian presentasi. Nah, di sini ada 3 pilihan. Nanti Bapak Ibu pilih nih yang mana. Sekarang kita coba dulu yang import slide yang di tengah. Oke, nah saya kebetulan sudah menyiapkan PDF-nya ya. Unggah PDF, di sini kita pilih PDF-nya, kemudian kita open. Nah, nanti akan muncul tuh beberapa slide yang akan ditampilkan. Boleh menghilangkan atau tidak memasukkan slide-nya dengan hilangkan checklist-nya, atau kalau mau memasukkan semua, biarkan saja semuanya terchecklist baru import. Oke, ini kita membutuhkan waktu sedikit untuk proses peralihannya. Nah, ini sudah masuk nih. Coba kita cek semua ya slide-nya, dari slide pertama sampai slide keberapa saya, ke 12 ya kalau nggak salah. Oke, sudah aman. Kalau sudah aman, kita boleh langsung menambahkan di sini, tambahkan slide ya, di bagian slide keberapa misalkan. Klik dulu slide-nya, kemudian tambahkan di bawah nih ada tulisan samping import tambah slide. Nah, teman-teman juga bisa memilih berbagai jenis slide yang tersedia. Artinya ada template yang sudah disediakan di Quizizz. Kalau misalkan mau menambahkan slide yang sudah sebelumnya kita buat, ada beberapa template ya. Nah, silahkan tinggal dipilih saja. Kemudian bisa juga di sini memasukkan link video nih. Nah, tinggal import dari Drive, kemudian bisa masukkan link, dan bisa juga di sini Bapak Ibu masukkan konten web ya, konten web. Salah satunya mungkin bisa memasukkan word wall ya, tapi nanti itu next ya. Sekarang kita coba dulu buat soal. Nah, ini video interaktif yang sebelumnya kita sudah buat dan kita bisa masukkan juga di sini ya. Oke, nah sekarang kita langsung tambahkan yang quiznya, quiz interaktifnya. Di bagian mana, misalkan di slide ke 5 ya, atau slide ke berapa, nanti kita pilih di slide ke 5. Oke, saya kemudian tambahkan di sini, tambahkan saya mau buat kuis dengan jenis pertanyaan pilihan ganda ya. Gotong royong merupakan salah satu aktivitas yang biasanya dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama ya, atau dengan warga yang ada di masyarakat. Opsinya apa? Atau kita ganti dulu deh. Di dalam kegiatan gotong royong terdapat nilai, ada nilai apa saja ya, misalnya persatuan, kemudian solidaritas, kerjasama, apalagi kira-kira yang ada. Yang berikutnya ada nilai apa lagi? Ini soalnya tidak ya, kita ganti tidak. Berontak, berarti yang tidak sesuai adalah berontak. Kita simpan dulu. Kalau di sini kita diarahkan ke halaman pengaturan, maka silahkan teman-teman mengisi keterangannya. Oke. Mulai dari nama atau judulnya, kelas, dan gambarnya. Kemudian simpan. Oke, ini saya cari gambar yang sesuai ya untuk titel dari soal atau quiz ya, atau presentasi interaktif yang saya buat ini. Kalau sudah cocok, kita tinggal simpan saja. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini sudah tersimpan. Oke, kita balik lagi ke edit. Kemudian kita tambahkan lagi quiz yang berikutnya. Ada di bagian mana? Misalkan saya masukkan di slide ke berapa tadi? 6 ya. Slide ke 7. Oke, atau slide ke 8 deh. Slide ke 7 deh. Oke, slide ke 7. Kemudian kita pilih lagi jenis pertanyaannya. Saya mau menggunakan drag and drop. Oke, di sini contohnya adalah sikap apa saja yang harus dimiliki setiap warga negara untuk tetap menjaga keharmonisan dalam
keberagaman ya. Kita coba tengok dulu materinya di YouTube. Oke, ada kesadaran diri, kemudian toleransi ya. Apalagi ada keteladanan, keadilan. Nah, yang salahnya kita masukkan juga ya untuk pengecoh. Oke, ini ada keegoisan misalkan. Terus apalagi kesombongan. Kalau sudah kita simpan. Nah, sudah masuk, kita edit lagi, kemudian kita pilih lagi di slide keberapa yang mau kita munculkan kuisnya ya. Ini tadi ya, kuis dulu baru kemudian penjelasan. Kemudian saya mau masukkan di slide ke berapa nih, 11. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjaga harmoni dalam keberagaman. Kira-kira soal yang tepat atau kuis yang tepat untuk slide ini apa ya? Oke. Saya pilih yang isian singkat. Memperkuat persatuan dan solidaritas merupakan salah satu upaya untuk titik-titik dalam keberagaman. Jawabannya adalah tetap menjaga harmoni ya. Harmoni dalam keberagaman. Ini soal uraian singkat. Oke, sudah 3 ya. Kita kembali, kemudian kita edit lagi. Kita edit di bagian edit. Nah, di sini kita coba masukkan lagi ya soal berikutnya di halaman berapa, kita pilih dulu. Oke, kalau sudah dipilih di halamannya, kita buat kuisnya ya. Kuisnya tentang apa? Misalkan faktor pendorong ya. Tadi saya pilih yang apa tadi ya? Mengkategorikan ya. Jadi ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Kita masukkan faktor pendorongnya apa saja, kemudian faktor penghambatnya apa saja, sesuai dengan materi ya yang ada di presentasinya. Oke, ini dari presentasi, tapi saya lihatnya di video dari YouTube saya karena sudah divideokan juga. Oke, sudah simpan. Ini yang terakhir. Yang terakhir di sini saya mau tambahkan sebelum di slide ke-17 ya. Sebelum ke terima kasih, kita tambahkan slide untuk memasukkan kuis. Oke, bentar ya. Oke, di sini saya mau menggunakan apa nih? Menjodohkan ya, menjodohkan. Jadi di gotong royong itu kan ada nilai persatuan. Nah, tapi di sini nanti anak-anak akan saya tugaskan atau akan saya berikan pertanyaan supaya mereka memasangkan nilai persatuan dan nilai-nilai yang lainnya yang ada di dalam sila Pancasila sesuai dengan simbol dari setiap silanya ya. Di sini saya cari simbolnya. Oke. Kita tidak usah mencari di internet terus mengunduhnya terlebih dahulu ya. Tinggal langsung saja kita cari, ketikkan apa yang mau kita cari, kemudian kita langsung pilih dan simpan. Oke, simpan. Sudah selesai, kita membuat presentasi interaktifnya, presentasinya sudah ada, kuis-kuisnya sudah kita masukkan ya. Kita juga nanti bisa mengeditnya lagi ya. Kalau sudah selesai, kita ini kalau misalnya kita mau memasukkan video ya, saya mau memasukkan video di akhir pembelajaran untuk pendalaman materi anak-anak di rumah. Oke, kalau sudah selesai, baru kita mainkan. Kita perhatiin jauh aja ya, kita perhatiin jauh dulu. Barangkali ada yang masih perlu kita perbaiki. Nah, ini soal yang pertama. Oke, next. Ini soal tadi apa? Drag and drop ya. Nah, ternyata soal drag and drop tadi harus urut ya, jadi nggak sesuai. Nanti kita coba perbaiki lagi. Nah, itu harus urut sesuai dengan apa yang kita masukkan. Nanti kita perbaiki lagi. Nah, soal ketiga sudah tepat. Soal yang keempat, oke, sudah baik.
Sudah tepat juga, ini yang kelima sudah tepat. Oke, ini videonya tadi. Baik, sekarang kita edit lagi. Kita edit dulu yang di bagian mana tadi? Soal keberapa ya? Soal yang kelima kayaknya. Slide kelima. Atau slide keberapa tadi? Lupa saya. Bukan. Ini yang kelima, pilihan ganda. Yang pilihan ganda saya coba rubah juga nih sedikit. Berikut ini bukan merupakan nilai yang terdapat dalam gotong royong. Oke, kita edit lagi, kita cari soal yang tadi tuh. Ini ya, drag and drop, drag down ya, drag down. Oke, kita ganti ininya, jenis soalnya. Tadi drag down, kemudian ini saya coba ganti seret dan lepas. Ini yang drag and dropnya nih. Coba kalau kita ganti seret dan lepas seperti apa ya. Oke, kita simpan dulu, kemudian preview lagi. Kita coba tengok ini betul. Nah ini oke. Sama saja, berarti itu harus urut ya ternyata ya. Ini nih harus urut, sama kayak drag down tadi ya, drag and drop tuh harus urut sesuai dengan opsi yang kita masukkan di bawahnya. Oke, kita ganti aja deh, kita ganti dengan pilihan ini pilihan ganda. Nah tapi di sini kita nanti setting pilihan gandanya yang beberapa jawaban benar ya, karena nanti anak-anak akan memilih jawaban benarnya itu lebih dari satu ya. Lebih tepatnya ada 4 pilihan jawaban benar. Sikap apa saja gitu kan yang harus dimiliki setiap warga negara untuk menjaga keharmonisan dalam keberagaman. Nah ini kita checklist semua. Oke, ada 3 ya ternyata ya, ada 3. Kemudian kita simpan. Oke, ini kita coba cek lagi. Kita hapus dulu tadi yang sudah kita edit ya, untuk soal atau kuis interaktifnya supaya tidak double. Kalau sudah, kita mainkan, kita preview dulu atau bisa langsung dimainkan ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu berikan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik kita, supaya bisa mengimplementasikan pembelajaran yang mendalam. Salah satunya adalah joyful learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.